إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاة الله وسلامه على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووالاه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku, kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah singkat ini, izinkan khatib mengajak kita semua untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di majelis yang mulia ini merasakan begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kalau kita coba untuk menghitung-hitung, sembari duduk-duduk, sembari kita santai-santai, kemudian kita coba hitung berapa kenikmatan yang sudah kita terima sampai detik ini. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kita mencoba menghitungnya satu persatu, kita uraikan berapa nikmat yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil kita mampu menghitungnya. Berapa kilo beras yang sudah masuk dalam perut kita, berapa liter air yang sudah kita minum, itu mustahil kita mampu menghitungnya. Belum lagi nikmat-nikmat lainnya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat waktu, dan yang paling penting lagi adalah nikmat hidup saat ini. Kalau kita sudah meninggal dunia, bagaimanapun kita ingin melakukan ibadah, itu mustahil untuk kita bisa lakukan. Tetapi begitu kita masih hidup saat ini, maka ini adalah momentum yang sangat baik untuk kita gunakan sebaik mungkin untuk kita bisa beribadah sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudan linnas, petunjuk bagi kita manusia. Yang namanya petunjuk itu harus diikuti, harus dipedomani, harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Karenanya Al-Quran tidak boleh jauh dari manusia. Al-Quran itu harus hadir baik dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dimanapun kita berada, dalam kondisi kita bekerja, dalam kondisi kita berusaha, dalam kondisi kita melakukan kegiatan apapun, maka Al-Quran itu harus hadir di tengah-tengah manusia, maka barulah itu disebut sebagai pedoman. Hal yang sama oleh Allah di dalam keluarga. Saya ingin men-stressing bagaimana kita menghadirkan Al-Quran itu di dalam keluarga kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu penegasan, nawwiru buyutakum mastata'tum. Terangi rumah kita
sebisa mungkin dengan Al-Quranul Karim. Bila mana kita menerangi Al-Quran dengan membaca Al-Quran dalam rumah tangga kita, bila mana di antara kita yang hadir, baik sebagai kepala keluarga, atau mungkin ada anak-anak kita, atau istri kita, di situ dihadirkan Al-Quran dalam rumah tangga kita, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan 4 perkara yang bisa hadir dalam rumah tangga yang sering dibacakan Al-Quran. Fa innal baita alladhi yuqra'u fihi al-Qur'an. Sesungguhnya rumah tangga yang sering dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka yattasi'u fihi ahluhu. Semua orang yang mendiami rumah itu akan merasakan kenyamanan, ketentraman, ketenangan, bahkan dia akan merasakan keleluasaan di dalam rumah itu. Boleh jadi rumah kita sempit, wajah Allah. Apalagi saat ini kita tahu ukuran rumah itu sudah dibatasi 75, 80, bahkan jarang kita dapatkan rumah di atas sekian are. Tetapi apa kata Rasul SAW? Boleh rumah itu kecil, tetapi bila mana dihadirkan Al-Quran di situ, maka Anda akan merasakan suasana yang luas sekali. Anda akan merasakan ketenangan bila mana di situ dibacakan Al-Quran. Yang kedua, bila mana di dalam rumah itu dihadirkan Al-Quran, kasura khairuhu, akan hadir banyak kebaikan dalam rumah tangga itu. Paling tidak, wajah Allah, orang-orang yang tinggal di rumah itu akan merasakan ketenangan, kenyamanan. Anak dengan bapak, bapak dengan istri itu akan merasakan kenikmatan hidup di dalam rumah yang sering dibacakan Al-Quran. Inilah dampaknya bila mana dalam rumah itu ada bacaan-bacaan Al-Quran yang terdengar, maka di situ akan hadir banyak sekali kebaikan-kebaikan. Dan yang ketiga, hati Allah, Rasul katakan tahduruhu al-malaikah. Bisa dibayangkan, hati Allah, yang hadir di dalam rumah tangga kita itu adalah malaikat. Maka bila mana malaikat yang hadir, pasti kita akan mendapatkan, merasakan kenyamanan, ketenteraman, bahkan mungkin kita akan dilindungi dari segala macam gangguan-gangguan yang akan mengganggu manusia. Malaikat hadir, berarti malaikat akan menunjukkan kepada kita kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan. Tetapi sebaliknya, itulah yang keempat, wajah Allah, bila mana kita hadirkan Al-Quran dalam rumah tangga kita, tahjuruhu asyayatin. Rumah itu tidak mungkin didiami oleh setan. Artinya setan itu tidak mungkin mau tinggal. Tidak mungkin akan hadir di dalam rumah tangga yang bila mana di dalam rumah itu sering diperdengarkan Al-Quran. Tetapi sebaliknya, wajah Allah, bila mana di dalam rumah tadi sepi dari bacaan Al-Quran, maka 4 yang dijanjikan oleh Rasul tadi itu juga akan hadir bila mana kita tidak membaca Al-Quran. Apa itu? Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, kata Rasul SAW, baqa ahluhu, kita akan merasakan suasana yang sempit, hati kita tidak nyaman, tidak tenang. Mungkin rumah tangga kita itu Masya Allah, interiornya luar biasa, eksteriornya Masya Allah, bahkan mungkin ada kolam renang di situ, tetapi penghuni di sana tidak merasakan kenyamanan sama sekali. Tidak ada rasa tenang. Hati ini sempit, nyesak rasanya. Kenapa? Karena di situ tidak dibacakan Al-Quran. Maka Rasul SAW juga mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan menjadikan rumahmu laksana kuburan. Bayangkan rumah yang begitu mewah yang kita miliki, luasnya luar biasa, tetapi karena di situ tidak dibacakan Al-Quran, maka Rasul katakan itu namanya kuburan. Adakah di antara kita yang mau tinggal di dalam di kuburan? Tidak mungkin kita akan tinggal di kuburan. Maka kapan rumah itu akan menjadi kuburan? Di saat rumah itu sepi dari bacaan Al-Quran. Kita sepakat untuk tidak membaca Al-Quran. Istri sibuk dengan SMS. Suami juga sibuk dengan status. Anak-anak juga main game. Maka pastikan itulah yang disebut dengan kuburan dalam kehidupan kita. Yang kedua, bila mana kita tidak membacakan Al-Quran di situ, qalla khairuhu, sedikit sekali kebaikan yang hadir dalam rumah tangga kita. Kenyamanan tidak ada, percekcokan luar biasa, bahkan mungkin ada masalah kecil diperbesar. Anak-anak juga mohon maaf sulit diatasi.
Anak-anak hadir dengan masalah terus. Kenapa? Karena memang kita sepakat untuk tidak baca Al-Quran. Suami sibuk dengan sendirinya, istri juga demikian. Sehingga tidak ada suasana Qur'ani dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, rahmat Allah, tahjuruhul malaikah. Bayangkan kalau sudah malaikat pergi keluar dari rumah tangga kita. Apa jadinya rumah tangga kita? Sudah tidak ada yang menjaganya, tidak ada yang melindunginya. Malaikat tidak mau hadir di situ. Maka yang hadir berikutnya adalah siapa? Tadkhuluhus syayatin. Maka setan yang selalu bersama kita di situ. Kita ketahui tidak mungkin setan itu akan menghadirkan kebaikan. Tidak mungkin akan mengajak kita untuk beribadah kepada Allah. Sehingga jangan heran bila mana penghuni rumah itu sholatnya saja malas, ke masjid tidak mau, berinfak tidak mau, melakukan kebaikan sedikit pun tidak mau. Kenapa? Karena di situ dia berteman dengan para setan. Maka inilah Allah, pentingnya kita menghiasi rumah tangga kita. Karena itu Rasul SAW katakan, nawwiru buyutakum mastapatum. Mari kita terangi Al-Quran itu sebisa mungkin. Dengan apa? Dengan kita membaca Al-Quran di dalam rumah tangga kita. Saya pikir ini motivasi kita pada Jumat ini. Mudah-mudahan sepulang kita dari sini, ada komitmen di antara kita. Buat giliran. Anak hari ini, bapaknya hari ini, kemudian nanti ibunya, anak yang pertama sekian. Masya Allah, kalau dalam rumah itu sekian banyak orang yang tinggal, ada suasana Quran, insya Allah kita akan merasakan kenikmatan dan akan merasakan kenyamanan untuk kita tinggal di sana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين ولاهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا ووفقه لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.